Halo, hai, jumpa lagi dengan Ibu, masih di mata pembelajaran sejarah. Oke, di minggu lalu kita membahas tentang perlawanan-perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Oke, di pertemuan ini atau di kesempatan ini kita akan membahas tentang dampak dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat bagi Indonesia. Oke, kita bahas. Nanti ada dampak di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan terakhir ada pendidikan. Tapi kita akan membahas mungkin 2 dampak saja. Di pertemuan selanjutnya kita bahas 3 dampak lagi, karena sesuai dengan rencana pembelajaran Ibu. Oke. Perubahan dalam bidang politik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, baik Daendels ataupun Raffles, dia telah meletakkan dasar pemerintahan modern yang awalnya kita mengenal yang namanya kerajaan berubah menjadi sistem yang kita kenal sekarang, demokrasi. Di mana pada masa Raffles maupun Daendels, para bupati dijadikan sebagai pegawai negeri dan diberi gaji. Padahal menurut adat, kedudukan bupati itu turun-temurun atau dari garis keturunan. Kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat, bukan digaji oleh raja, tapi digaji oleh rakyat atau upetinya berasal dari rakyat. Bupati telah dijadikan alat kekuasaan pemerintah kolonial. Kenapa dibilang sudah dijadikan alat? Karena mereka digaji hanya untuk mengabdikan diri terhadap kolonial, dan gajinya lebih besar daripada upeti yang didapat dari rakyat. Pamong praja yang dulu berdasarkan garis keturunan diubah menjadi sistem kepegawaian. Oke. Yang selanjutnya, Jawa menjadi pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah tertentu. Sampai sekarang Jawa itu sebenarnya itu keturunan pusat pemerintahan itu hasil warisan dari bangsa Belanda. Kita belum bisa membuat pemerintahan tersendiri. Kita masih mengadopsi dari pemerintahan yang dibentuk oleh Belanda. Selanjutnya, hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menjadi menggunakan sistem hukum barat modern yang kita kenal sekarang, undang-undang dan lain-lain. Sedangkan kalau di hukum adat, seperti yang di masyarakat, yang berlaku di masyarakat, orang tua adalah yang paling dihormati. Kalau sekarang yang punya jabatan adalah orang yang paling dihormati, seperti itu. Atau yang punya duit. Selanjutnya, Belanda dan Inggris juga melakukan intervensi terhadap persoalan pekerjaan. Misalnya soal pergantian tahta kerajaan hingga imperialisme dominasi politik di Indonesia. Baru selanjutnya, akibatnya peranan elit kerajaan atau peranan dari raja dan jajarannya berkurang dalam bidang politik. Bahkan kekuasaan pribumi mulai runtuh karena sudah diambil alih oleh pemerintah Belanda maupun Inggris. Selanjutnya, ada dampak di bidang ekonomi. Perubahan di bidang ekonomi itu kita lihat, yang pertama, Belanda membuka tambang minyak di Tarakan, Kalimantan. Sampai sekarang pun tambang minyak yang di Tarakan menjadi salah satu tambang minyak terbesar di Indonesia. Yang selanjutnya, Belanda membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Itu seperti yang kita lihat, kereta api kita ini di Medan, nggak usah jauh-jauh, itu merupakan hasil dari warisan Belanda, tetapi sudah ada sebagian diubah. Kalau kita pergi lagi ke arah Belawan, masih banyak di situ bangunan-bangunan hasil peninggalan dari Belanda. Baru selanjutnya, eksploitasi ekonomi. Maksudnya eksploitasi yang dulunya kita bebas menanam apa saja di tanah atau di perkebunan milik kita pribadi, itu diubah menjadi tanaman yang laku di kancah internasional. Contohnya lada, pala, dan lain-lain. Sedangkan beras hanya beberapa persen, karena yang membutuhkan beras hanya orang-orang Asia atau orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia. Jadi hanya sekian persen. Sedangkan 2/3-nya adalah hasil tanaman yang laku dijual di perdagangan internasional. Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Bahan mentah maksudnya
seperti minyak, kita menghasilkan bahan minyak, tapi diolah kemudian itu setelah dibawa ke barat atau ke Belanda. Selanjutnya, dengan laksananya pintu terbuka, maka penguasa pribumi dan bermodal kecil kalah saing dengan modal besar. Contoh, orang Cina itu dijadikan oleh bangsa-bangsa Belanda menjadi pedagang, atau mereka pemilik modal dimasukkan ke Indonesia untuk melakukan perdagangannya. Sedangkan orang-orang Indonesia yang awalnya pedagang dan akhirnya gulung tikar. Karena kenapa? Karena modal mereka sudah diambil oleh bangsa Tionghoa atau Cina non pribumi. Selanjutnya, perkebunan di Jawa berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena orang-orang Jawa itu orang-orang yang paling mudah diatur oleh bangsa Belanda, sedangkan di Sumatera kesulitan karena di Sumatera masih ada pendapat mengatakan bahwa semua adalah raja, sehingga mereka sulit diatur oleh Belanda, sehingga orang-orang Belanda mendatangkan orang-orang Cina maupun orang-orang Jawa ke Sumatera dijadikan menjadi budak, sedangkan orang Cina dijadikan menjadi pedagang, dan mendatangkan orang India dari asalnya ke Sumatera itu sebagai pemerah susu sapi dan lain-lain. Selanjutnya, untuk mendukung program penanaman modal Indonesia, pemerintah Belanda membangun irigasi sesuai trias Pandepenter, ada irigasi, edukasi, dan migrasi. Oke, selanjutnya dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang, dan juga menyebarkan di kalangan petani. Jadi kalau kita pelajari lagi, kita ulik lagi ke kita masa Hindu-Buddha, masa Islam, kita itu belum mengenal yang namanya uang. Kita hanya mengenal namanya barter atau tukar barang tukar dengan barang. Jadi setelah bangsa Belanda atau bangsa Eropa, bangsa Barat datang ke Indonesia, sistem dari yang awalnya itu barter diubah menjadi ekonomi uang. Segala sesuatu diuangkan seperti itu. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Di minggu depan atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dampak kolonialisme dan imperialisme Barat di bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Ada 3 lagi. Oke, jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang dipahami, boleh tanyakan Ibu. Oke, see you, goodbye.